Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin kue pukis yang super empuk, super lembut, juga gembul banget. Tanpa mixer, ini tuh cocok banget teman-teman jadikan ide jualan ya. Kalau soal rasa, kue pukis ini rasanya beneran enak banget. Bikinnya juga gampang, jadi kita bisa bikin di rumah sendiri ya, nggak perlu beli lagi. Pokoknya ini resepnya beneran recommended banget buat teman-teman coba di rumah ya. Nah, mau tahu cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman. Langkah awal kita akan bikin bahan biangnya dulu. Siapkan gelas atau wadah, masukin 1 sendok teh ragi instan. Saya gunakan yang mereknya itu Saf Instan. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh gula pasir dan 50 ml air hangat. Jangan air panas ya, nanti raginya bisa mati. Lalu kita campur dan kita aduk sampai gulanya larut. Oke, kalau gulanya udah larut, ini akan kita diamkan dan tutup selama 5-10 menit sampai raginya mengembang. Setelah 10 menit kita buka dan teman-teman bisa lihat raginya masih mengembang, juga masih aktif. Ini kita aduk rata dulu ya. Setelah itu kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan wadah, lalu pecahkan 2 butir telur. Lalu tambahkan 170 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan ini akan kita kocok sampai sedikit mengembang. Oh ya, di sini saya langsung tambahin aja setengah sendok teh vanili bubuk ya teman-teman, biar nanti dia gampang larut. Nah, setelah itu lanjut ini akan kita aduk rata kembali atau kita kocok sampai sedikit mengembang. Nah, kayak gini nih teman-teman bisa lihat. Lalu masukin bahan biang yang udah kita bikin sebelumnya, kita aduk rata dulu. Nah, ini kita campur sebentar. Lalu tambahkan 2 saset santan instan 65 ml. Lalu kita campur rata kembali. Setelah itu tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang, saya gunakan yang segitiga biru. Kita masukin bertahap ya, biar gampang aduknya, sebaiknya diayak juga. Nah, setelah itu kita campur rata dulu. Masukin sisa dari tepungnya. Dan ini akan kita campur rata kembali sampai teksturnya benar-benar lembut ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur kita masukin 100 ml air. Saya gunakan yang suhu ruang. Lalu aduk kembali. Nah, kalau udah lembut kayak gini dan tercampur rata, masukin 2 saset susu kental manis. Lalu tambahkan juga 75 gram margarin yang udah dilelehkan, dan ini juga udah dingin ya teman-teman. Nah, ini kita campur rata kembali sampai benar-benar tercampur ya semua bahannya.
Nah, kalau udah tercampur dan teksturnya udah halus kayak gini dan lembut, ini kita rapikan dulu bagian pinggirannya, lalu kita campur rata kembali untuk memastikan adonan ini udah benar-benar tercampur. Nah, kalau udah, ini akan kita tutup dan kita diamkan selama 1 jam sampai mengembang. Kalau udah 1 jam kita buka, teman-teman bisa lihat ini tuh udah mengembang dari yang tadi. Kita aduk rata kembali untuk menghilangkan busanya ya teman-teman yang ada di dalam adonan. Kalau udah, ini siap untuk kita panggang. Siapkan cetakan kayak gini. Panaskan dulu, kalau udah panas kita oles dengan sedikit margarin. Kita tuang adonan cukup 3/4 bagian dari cetakan ya, soalnya nanti akan mengembang. Setelah itu kita tutup dan kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, kalau udah setengah matang kita tambahkan topping. Saya gunakan meses coklat. Lalu kita tutup kembali, kita masak sampai benar-benar matang. Ini saya nggak menggunakan waktu ya teman-teman, sering dicek aja. Kalau bagian pinggirannya udah kecoklatan, itu tandanya kuenya udah matang ya. Nah ini saya cek dulu, masih ada putih-putihnya. Ini akan lanjut saya panggang kembali ya teman-teman. Nah ini saya cek lagi, kalau udah kecoklatan bagian pinggirannya. Nah, kalau udah coklat kayak gini, kita langsung aja angkat. Kalau seandainya masih ada yang belum matang, ini lanjut akan kita panggang kembali ya. Jadi kita angkat yang matang dulu. Nah, untuk yang pemanggangan kedua ini saya tambahkan dengan topping keju parut ya. Jadi untuk topping sesuaikan selera teman-teman. Nah ini lanjut kita panggang kembali sampai matang. Nah ini dia kue pukisnya udah jadi, hasilnya gembul banget teman-teman bisa lihat ya, montok-montok semua. Kue pukisnya juga wangi banget ya teman-teman. Nah sekarang coba kita lihat gimana hasilnya, kita ambil satu. Nah dari tampilan ini tuh menarik banget kalau dijadikan ide jualan ya. Dan di satu ini beneran besar banget. Jadi kalau kita makan satu aja ini udah kenyang banget ya teman-teman. Nah coba kita lihat bagian dalamnya, terlihat ini tuh seratnya halus banget dan super lembut juga empuk banget. Dan soal rasa beneran enak banget, teman-teman wajib coba resep ini. Oke sekian dulu video dari saya, selamat mencoba ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.